Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu daripada ibadah, pujian yang telah kami sampaikan, yang kami naikkan. Kami sekarang juga berdoa supaya Engkau akan terus memimpin kami daripada Roh Kudus-Mu, memberi pemahaman kepada kami. Berkatilah kami melalui firman-Mu, akan mengajar dan membuat kami terima dan mempraktikkannya semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah sampai ke penghujung ataupun satu bahagian dalam penghujung buku Ulangan, ya. Dari mula kita sudah mendengar atau kita lihat dari Ulangan, memang ada 3 khotbah yang telah disampaikan oleh Musa. Yang tadi pertama ayat pasal 1 hingga 4, dia telah menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada orang Israel. Dan juga khotbah yang kedua, dia bercerita tentang hukum-hukum Allah ataupun peraturan yang telah ditentukan dari pasal 5 hingga pasal yang ke-26. Sekarang kita akan mula dari pasal yang ke-27, akan mendengar khotbah yang terakhir daripada Musa yang akan memberitahu kepada mereka pentingnya untuk mentaati firman Tuhan, dan ia akan membawa satu hasil yang luar biasa. Berkat daripada Tuhan akan dicurahkan kepada orang yang mentaati firman-Nya. Jadi dari sini kita akan lihat janji itu, perjanjian yang telah dibuat. Sebab ini tentang perjanjian. Musa mau generasi yang baru ini, sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, mereka harus tahu ini dan pegang kuat dan taat kepada perjanjian ini. Kalau kita bercerita tentang perjanjian, kita akan kembali. Ya, memang kalau kita memelihara perkataannya, pasti ada keistimewaannya. Jadi keistimewaan untuk memelihara perkataan ataupun firman Tuhan, ia datang daripada satu janji yang telah Tuhan berikan mulai daripada Abraham. Dari Abraham, Tuhan memberi perjanjian kepada dia. Dia berjanji dalam dia bahwa dia akan menjadi negara ataupun bangsa yang besar, dari Shechem, di mana di tempat itu dia mulai perjalanannya. Jadi Tuhan lepas Abraham, dia telah karuniakan Ishak kepada dia, dari Ishak kepada Yakub, dari Yakub di mana kita lihat bangsa-bangsa, suku-suku Israel telah dilahirkan, ya. Dari 12 itu di mana kita lihat Yusuf yang telah ada persengketaan, perselisihan di antara keluarga, antara adik-beradik. Jadi dari sana Yusuf telah dijual ke Mesir. Dari Mesir memang banyak kesengsaraan dan juga penderitaan yang telah dilalui. Tapi dari rancangan Tuhan, dia telah dipakai untuk menyelamatkan hampir semua orang. Waktunya ada keburulan. Bukan sejak Mesir diselamatkan, keluarga Yakub sebab waktu itu turun untuk mencari dari tempatnya ke Mesir untuk mencari makanan, dan akhirnya mereka berjumpa baik balik dengan Yusuf. Dari sana seisi keluarga orang Israel pada waktu itu telah turun ke Mesir. Dan dari Mesir mengikut nubuatan yang telah dibuat, mereka telah menjadi hamba abdi kepada orang Mesir, kepada Firaun, dan telah menjadi hamba selama 400 tahun. Dari sana Tuhan menghantar Musa dan membawa orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Dari sana di Gunung Sinai mereka terima hukum Taurat daripada Tuhan. Dari sana mereka terus maju, dan dari Gunung Sinai maju, seharusnya akan masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka tidak percaya. Mereka memberontak terhadap Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukumi mereka, dan mereka telah berkeliaran dan berada di padang gurun selama 40 tahun. Dari sana sebelum Musa
meninggal. Dia telah menurunkan dan mengulangi janjinya daripada Tuhan, firman-firman daripada Tuhan kepada generasi yang baru itu. Yang lama sudah mati, tinggal Yosua sama Caleb. Dan kumpulan ini, generasi ini sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus tahu janji ini. Daripada memegang dan memelihara perjanjian ataupun firman Tuhan, keistimewaan telah diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu, Musa telah disuruh untuk menulis baik-baik dan mengadakan satu perayaan, dan akhirnya komitmen daripada orang Israel harus diberikan supaya mereka kekal dalam menghayati, menikmati keistimewaannya sebab memelihara ataupun memegang kuat kepada firman Tuhan. Amin. Poin yang pertama kita akan melihat bersama-sama adalah tentang firman yang tertulis dengan jelas daripada pasal 27 ayat 1 hingga 4. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengkaburnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kaburi. Harusnya ditulis dengan baik-baik. Saya pernah berjumpa dengan batu yang ada di tembok Yerusalem, besar sekali. Saya kurang pasti adakah batu yang sebesar begitu. Tapi yang pentingnya adalah di mana Musa disuruh untuk menyuruh mereka harus menulis dengan baik-baik. Bukan saja menulis dengan jelas, harus dikaburi. Kabur itu, kalau dikabur itu seperti hari ini, highlight bah. Kau akan menjadi dia lebih jelas lagi. Jadi hari ini harusnya menjadi satu peringatan kepada mereka. Seperti hari ini kita berada di sekolah, di mana-mana saja kita lihat ada rukun negara, ada yang undang-undang sekolah, ada undang-undang di syarikat ini, ada apa, ada tersialah dia ikat di sana, supaya kita akan lihat, supaya pelajar akan lihat tiap-tiap hari dan ingat bahawa inilah peraturan sekolah, rukun negara dan sebagainya. Ini sangat penting. Kalau kita mau memegang kuat atas firman Tuhan, harusnya diingati setiap saatnya. Sebab orang Israel ini ada satu kesakitan. Kesakitan dipanggil, ini saya rekawinya lah, short memory disease lah. Ini kesakitannya di mana dia hilang ingatan. Ada banyak peristiwa, salah satunya hari ini mereka memberontak terhadap Musa sama Harun, dihukumi, banyak orang sudah mati. Keesokannya satu lagi orang kumpulan lagi datang untuk memberontak lagi. Luar biasa. Mereka hilang ingatan sangat cepat. Jadi sangat penting. Itulah ada buku ulangan. Saya rasa hari ini sama juga. Kita kadang-kadang sentiasa kita lupa. Kenapa? Kita tidak ambil perhatian kehadap firman Tuhan. Ulangan pasal 27 ayat 8, selanjutnya harusnya engkau menulis pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat itu dengan jelas dan terang. Di Ulangan pasal 7 ayat 12, dan akan terjadi kerana kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tapi apa yang harus kita lakukan sebelum kita terima daripada pekat daripada Tuhan adalah di sini katakan, kamu telah mendengar peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Perkataan asal di sini adalah pay attention. Kau ambil perhatian.
kau tengok baik-baik, ya. Ya, memang dulu kalau dulu itu kita bilang Alkitab tu tidak bukannya senang, bukannya mudah untuk didapati. Kita pun pernah dengar ada cerita tentang orang yang berada di negara tersebut, sesuatu negara, saya tidak perlu cakap namanya. Mereka terpaksa tunggu misionaris datang, yang dimana bawa kadang-kadang Alkitab tu dalam kertas, ada pun satu fasa begitu saja, dan dibawa ke kampung itu. Orang itu ambil dengan lampu lilin yang ada, mereka salin Alkitab tu, sebab mereka mau membaca Alkitab Tuhan. Jadi firman Tuhan, mereka tulis, habis tulis kasih jiran kepada jiran kepada, untuk satu kampung ke satu kampung, sampainya misionaris tu, mungkin ada misionaris yang lain akan datang kembali dengan fasa yang lain. Mereka menghafal Alkitab sebab terlalu penting, terlalu bernilai. Hari ini kita banyak Alkitab di handphone kita, di tablet kita, mungkin Alkitab pun ada beberapa buku di rumah. Kita dengar Alkitab, kita boleh cari di website, lawan web, di mana kita ketik, itu firman Tuhan akan keluar. Kalau kecil kita boleh kasih besar, apa saja, apa versi saja, Borneo kah, Indonesia kah, Malaysia kah, England kah, Amerika kah, banyak sekali, Chinese kah, Tamil kah, Yunani kah, Ibrani kah, banyak Alkitab firman Tuhan telah disediakan kepada kita dengan jelasnya. Tapi soalnya adalah, adakah kita memberi perhatian kepada itu? Apa masalahnya? Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap anggap budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kamu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus telah meringkaskan, tetapi masih yang penting adalah dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Satu mendadak, satu melindang. Ini adalah hubungan yang harus kita ada. Dan itu semuanya melengkapi hukum-hukum Allah. Dari 10 yang dulu, orang Israel sendiri menjadikan dia 613 undang-undang, peraturan-peraturan, tapi masih ada yang gagal untuk mematuhinya. Kenapa? Di English katakan, the heart of the problem is always the problem with the heart. Apakah pusat kepada masalah? Sentiasanya hati adalah masalahnya. Hati itu yang jadi masalah. Bukannya 10, 613 ataupun 2. Yang pentingnya adalah kita memerhatikan firman Tuhan. Itulah sebab di 2 Korintus pasal 3 ayat 2 hingga 3, kamu adalah surat pujian yang kami tulis dalam hati kami, yang dikenai dan yang dapat dibaca oleh semua orang, kerana oleh ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu. Yang tertulis di mana? Hati kita. Ibrani pasal 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dengan akal budi dalam akal budimu mereka, dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa. Di mana dia tulis? Dari dalam akal budi dan dalam hati kita. Hanya kalau kita memegang firman yang jelas itu di hati kita, di mana sentiasanya kita akan hidup berdasarkan itu, maka orang itu pasti akan dipakai, sebab Allah akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Amin. Inilah keistimewaannya. Kalau hari ini sudah ada firman Tuhan yang begitu jelas kepada kita, apakah tindakan kita? Kedua,
adalah mesbah korban. Musa suruh mereka membina satu mesbah korbanan, di mana di ayat 5 hingga 7 juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu. Satu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau sembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu. Satu korban persembahan dan juga korban bakaran, dan juga satu korban keselamatan. Itu yang korbanan-korbanan yang mengenai satu adalah lepasnya seorang tahu keadaannya. Sebab firman Tuhan kan, pasti dia akan tahu dia seorang yang berdosa, orang yang tidak bersih. Jadi dia harus ada korban bakaran. Apalagi kalau orang asing yang datang, itu bukan saja untuk minta ampun dan dedikasi, dan juga satu komitmen kepada Tuhan. Inilah keadaan saya. Jadi kalau dulu di kemah suci ataupun di bait Allah, lepasnya korban bakaran, mereka akan sampai ke satu tempat yang dibuat daripada gangsa. Itu tempatnya untuk cuci, ada air, sebab gangsa itu dia membuat satu refleksi seperti cermin kepada orang tu. Orang tu akan lihat, aku ni masih kotor kah ataupun masih bersih secara rohani. Jadi itu yang tindakannya. Korbanan ini bukan saja untuk korban bakaran kepada Tuhan, korban keselamatan. Itu seperti satu korban persekutuan, di mana harusnya berkongsi ada satu sama lain. Dari orang yang mempersembahkan kepada orang Levi, orang imam, dan juga kepada semua orang. Itu satu perayaan. Mereka harusnya bersukaria di hadapan Tuhan. Harinya di mana dedikasi dilakukan, inilah tindakan kita, inilah komitmen kita. Seperti di ibadah, setiap kalinya harus bersukaria. Itulah kita, waktu kita pulang, kita sudah dengar firman Tuhan, saya berdedikasi, ini yang telah saya lakukan, saya akan berdedikasi untuk keluar ke dunia ini dan mengkongsikan firman Tuhan ini dan mempraktikkan firman Tuhan ini. Amin. Itunya gunanya kenapa adanya mesbah korban pada waktu itu. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Macam mana dia harus dibersihkan firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Kerana justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dia tahu keadaannya, tahu dosanya. Itulah sebab di Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak kemudian demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi dan segera lupa. Bagaimana lupanya? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, iaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan bahagia oleh perbuatannya. Amin. Meneliti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maksudnya dia tahu dari firman Tuhan keadaannya, dan kalau dia berubah, dia pasti akan berbahagia. Amin. Itu janjinya daripada Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, firman Tuhan itu akan ubah. Firman Tuhan itu akan mempengaruhi seorang itu dan membuat orang itu bertobat dan berubah dan hidup dalam jalannya Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Itulah, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan mempraktikannya, dedikasi itu harus dilakukan dengan mempersembahkan korbanan-korbanan itu dan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita akan meneliti dan membuat firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Itu dia tempat dan waktunya di mana kebahagiaan ada berkat daripada Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Amin. Yang ketiga, respon ketaatan. Dari pasal 27 ayat 9 hingga 10, juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Kenapa? Kenapa? Kadang mungkin kau bilang, kenapa? Seperti tadi saya katakan, kenapa kita mau buat ini? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Ini bukannya sebab kalau kita buat, kita ada berkat. Bukannya sebab kalau kita buat, kita akan bahagia. Bukannya sebab kita buat, sebab dipaksa. Ataupun orang buat sebab ada hadiah. Tapi kita buat, kita taat, kita respons dengan dari ketaatan kita, sebab kita ini adalah umat Allah. Sebab kalau kita ini orang Malaysia, kita akan mematuhi dan respon dengan ketaatan kita kepada negara ini. Kalau kita ni anak kepada keluarga Chin, jadi kita harus taat kepada peraturan apa saja yang ada dalam keluarga Chin itu. Inilah respon saya, inilah tanggungjawab saya sebagai seorang umat Tuhan, anak Tuhan. Kita harus meresponi dengan ketaatan kita. Amin. Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tapi renungkannya itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau berhasil dan beruntung? Semua mau, bukan? Tapi hanya ini kita yang akan lakukan, merenungkan firman-Nya, merenungkan kitab Taurat-Nya, merenungkan perkataannya dari siang dan malam. Bukan sekali-sekala, bukannya suka hati, tapi siang dan malam. Dan dari itu kita akan memperoleh kebijaksanaan caranya, dan juga apa saja yang kita lakukan mengikut kehendak Allah dan berkenan kepada Allah. Itu yang membuat seorang itu beruntung dan berhasil. Amin. Ya, jadi saya percaya itu yang harus kita lakukan sebagai umat Allah. Kita meresponi dengan cara begitu. Itu akan membuat seorang itu baik, membuat seorang itu dan juga membedakan orang itu bijak ataupun dia bodoh. Lihat di Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu dengan melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tapi seorang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Ya, kita kalau orang yang bijak, mari kita mendengar firman Tuhan dengan perkataan yang telah jelas ditulis di sana, yang telah ada di hadapan kita, dan kita meresponi dan tahunya keadaan kita. Sebab firman Tuhan itu dedikasi kita kepada Tuhan, dan kalau kita melakukannya, meresponi dengan baik, pasti orang itu adalah orang yang bijak, dan di mana sentiasanya biar angin melanda, biar hujan datang, biar banjir tiba, semuanya kita masih berdiri teguh. Sebab kita adalah orang yang melakukan
firman Tuhan. Amin. Saya untuk mendorong kita semua, setiap hari harusnya ada disiplin, meluangkan waktu. Seperti sekarang, banyak waktu sekali, kita harus ada waktunya untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Hanya dengan itu, kau lihat daripada sejarah orang Israel, waktu lepasnya generasi Yosua, datangnya hakim-hakim, lepasnya ada raja, di bawah setiap pemimpin yang tidak baik, negara ataupun bangsa sengsara. Di dalam pemimpin ataupun raja yang baik, dan mereka melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mereka diberkati. Jadi hari ini sampainya generasi ini, adakah kita dapat belajar daripada apa yang tertulis di Alkitab dan menjadikan ia satu praktik yang sangat penting dalam kehidupan kita? Kita membuat demikian, pasti akan diberkati. Mengikut apa yang kita akan dengar minggu depan, pasal 28. Mentaati firman Tuhan, diberkati. Yang tidak mentaati firman Tuhan, kutuk akan datang. Jadi inilah pilihan kita, saudara-saudari. Mari kita berkomitmen, berdedikasi untuk memelihara firman-Nya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab firman-Mu yang telah mendorong dan mengingati kami sekali lagi pentingnya untuk memelihara firman-Mu, berpegang kuat atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan terus membimbing kami dan belajar, supaya kami dapat belajar dari firman-Mu. Jadilah itu satu kebiasaan, menjadi satu disiplin. Kami akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.